Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhita Adha dengan nomor induk mahasiswa 11870700061, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai logika kombinasi. Rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional merupakan penggabungan beberapa gerbang logika dasar menjadi sebuah gerbang logika kombinasi. Beberapa gerbang logika dasar diantaranya gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan inverter. Rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang outputnya hanya bergantung pada input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Suatu fungsi boolean dapat dinyatakan dalam tabel kebenaran. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi boolean merupakan daftar semua kombinasi angka-angka 0 dan 1 yang diberikan ke variabel-variabel biner dan daftar yang memperhatikan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner. Selain menggunakan simbol elemen logika, deskripsi rangkaian logika kombinasi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan logika. Secara umum, rangkaian logika diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sum of product dan product of sum. Penyederhanaan boolean dapat dilakukan dengan menerapkan hukum reduksi boolean. Beberapa hukum reduksi boolean diantaranya ada hukum komutatif. Contoh penerapan persamaan dengan hukum komutatif adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A, atau A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua ada hukum asosiatif. Pada hukum ini, urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh dari penerapan persamaan dengan menggunakan hukum asosiatif adalah sebagai berikut. Yang ketiga, ada hukum distributif. Hukum ini mengizinkan penggandaan atau pemfaktoran dari ekspresi. Contoh dari penerapan persamaan dengan menerapkan hukum distributif adalah sebagai berikut. Yang keempat, ada hukum idempotent. Pada hukum ini, suatu input AND dan OR yang outputnya akan sama dengan input. Contohnya seperti A ditambah A sama dengan A, atau A dikali A sama dengan A. Dan yang kelima ada hukum absorpsi. Hukum ini memungkinkan pengurangan ekspresi rumit menjadi lebih sederhana. Contohnya pada absorpsi OR, persamaan A ditambah A dikali B akan menghasilkan persamaan yang lebih sederhana, yaitu A. Dan juga pada contoh absorpsi AND, persamaan A dikali dalam kurung A ditambah B akan menghasilkan persamaan yang lebih sederhana, yaitu hanya A saja. Ada juga aturan reduksi boolean. Dalam aturan ini, terdapat 13 aturan reduksi boolean yang harus dipatuhi. Ke-13 aturan tersebut diantaranya sebagai berikut. Untuk proses simulasi, software yang digunakan dapat berupa Proteus atau Livewire. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan simulasi menggunakan Livewire. Dan dalam percobaan kali ini, terdapat 4 persamaan rangkaian. Keempat persamaan tersebut dapat dilihat pada layar yang tertampil. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penyederhanaan persamaan boolean dapat dilakukan dengan menerapkan hukum reduksi boolean dan juga aturan reduksi boolean. Nah, persamaan-persamaan ini disederhanakan menjadi persamaan yang lebih sederhana. Kali ini saya akan memberikan contoh simulasi dari persamaan Y sama dengan A dikali negasi B dikali dalam kurung B ditambah C dikali dengan B. Yang pertama, kita buat rangkaian untuk persamaan A ditambah negasi B.
Tempelkan gerbang logika OR. Lalu, tak lupa juga untuk menempelkan gerbang logika inverter atau gerbang logika OR. Inverter ini fungsinya untuk menjelaskan atau menampilkan inputan dari negasi B. Selanjutnya, tambahkan inputan A dan B. Beri nama pada masing-masing inputan agar inputan tidak tertukar. Sambungkan gerbang logika dengan inputan. Kedua, buat rangkaian untuk persamaan B ditambah C. Gerbang logika OR digunakan untuk penjumlahan dalam persamaan. Selanjutnya, buat input C. Jangan lupa untuk memberi nama pada inputan agar masing-masing inputan tidak tertukar. Selanjutnya, sambungkan gerbang logika ke input B dan C. Lalu buat rangkaian untuk persamaan dalam kurung A ditambah negasi B dikali dalam kurung B ditambah C. Yang kita butuhkan adalah gerbang logika N. Karena gerbang logika N digunakan untuk perkalian dalam persamaan. Selanjutnya, hubungkan keduanya ke gerbang logika N. Lalu langkah terakhir, rangkaian ini atau persamaan dalam kurung A ditambah negasi B dikali dalam kurung B ditambah C dikalikan dengan B. Maka yang kita butuhkan adalah tempelkan gerbang logika N dan salah satu kaki dihubungkan ke persamaan dalam kurung A tambah negasi B dikali dalam kurung B ditambah C. Dan kaki satunya lagi dihubungkan ke input B. Tempelkan logika output. Untuk mengetahui bentuk keluaran yang akan dihasilkan. Sekarang kita coba rangkaiannya. Terjadi perubahan pada output jika inputan pun berubah. Untuk menilai nilai logikanya dan untuk memudahkan semuanya, kita bisa ganti ke logic level. Nah, jika A dan B bernilai 1, sedangkan C bernilai 0, maka output dari rangkaian ini akan menghasilkan nilai logika 1. Dan begitu seterusnya, sesuai perubahan input yang terjadi. Berdasarkan perhitungan persamaan ini, jika disederhanakan, akan menghasilkan Y sama dengan A dikali B. Oleh karena itu, kita buat persamaannya untuk menyandingkan seberapa sederhananya atau apa bedanya dengan rangkaian sebelumnya. Yang kita butuhkan adalah gerbang logika N. Gerbang logika ini dihubungkan dengan input A dan B. Beri nama pada masing-masing inputan.
Selanjutnya, tempelkan output. Lalu hubungkan input dengan gerbang logika. Nah, ini dia rangkaian dengan persamaan Y sama dengan A dikali B. Terlihat jelas perbedaannya dengan rangkaian sebelumnya, bahwa rangkaian dengan persamaan A dikali B adalah rangkaian yang lebih sederhana. Proses penyederhanaan pada persamaan Y sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah C dikali dengan dalam kurung negasi B dikali D ditambah negasi C dikali A ditambah dengan dalam kurung negasi dari A dikali B ditambah C melibatkan beberapa proses. Bentuk persamaan tersebut sama dengan aturan reduksi boolean ke-11, yaitu negasi A ditambah A dikali B sama dengan A ditambah B. Jadi, persamaan tersebut berubah menjadi negasi dari A dikali B ditambah C ditambah dengan dalam kurung negasi B dikali D ditambah negasi C dikali A. Pada persamaan negasi A dikali B ditambah C, bentuk persamaan tersebut sama dengan aturan reduksi boolean ke-12, yaitu negasi A ditambah B sama dengan negasi A dikali negasi B. Jadi, bentuk persamaan tersebut berubah menjadi dalam kurung negasi A ditambah negasi B dikali negasi C. Lalu, persamaan dari dalam kurung negasi A ditambah negasi B dikali C ditambah dalam kurung negasi B dikali D ditambah negasi C dikali A dengan menggunakan hukum distributif berubah menjadi negasi A dikali negasi C ditambah negasi B dikali negasi C ditambah negasi B dikali D ditambah negasi C dikali A. Lalu, bentuk persamaan ini diubah bentuknya menjadi negasi C dalam kurung negasi A ditambah negasi B ditambah A plus negasi B dikali D. Dengan melihat aturan boolean ke-8, yaitu negasi A ditambah A sama dengan 1, maka negasi A ditambah negasi B ditambah A akan sama dengan 1 ditambah negasi B, dan sama dengan 1. Sehingga tersisa persamaan negasi C dikali 1 ditambah negasi B dikali D. Negasi C dikali 1 sama dengan negasi C. Maka, penulisan persamaan yang paling sederhana ialah Y sama dengan negasi C ditambah negasi B dikali D. Pada persamaan Y sama dengan negasi dari dalam kurung negasi A ditambah C dikali dengan dalam kurung B ditambah negasi D, bentuk persamaan tersebut sama dengan aturan reduksi boolean yang ke-13, yaitu negasi dari A dikali B sama dengan negasi A ditambah negasi B, sehingga bentuk persamaannya berubah menjadi negasi dari negasi A ditambah C ditambah negasi dari B ditambah negasi D. Bentuk persamaan ini sama dengan aturan boolean yang ke-12, yaitu negasi dari A ditambah B sama dengan negasi dari A dikali negasi B, sehingga persamaannya berubah menjadi seperti ini. Lalu, negasi dari negasi A dan negasi dari negasi D akan berubah menjadi A dan juga berubah menjadi D. Hal tersebut sesuai dengan aturan boolean yang ke-9, yaitu negasi dari negasi A akan sama dengan A. Sehingga bentuk penulisannya berubah menjadi Y sama dengan A dikali negasi C ditambah negasi B dikali D.
pada persamaan Y sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dengan negasi B ditambah dengan negasi B ditambah dengan B dikali C diterapkan hukum distributif, di mana A ditambah B dikalikan dengan negasi B akan berubah menjadi A dikali negasi B ditambah B dikali negasi B, seperti ini. Lalu, dikarenakan B dikali negasi B sama dengan 0 dan juga negasi B ditambah B dikali C sama dengan negasi B ditambah C, maka persamaannya berubah menjadi A dikali negasi B ditambah negasi B ditambah C. Lalu, karena A ditambah negasi B ditambah negasi B sama dengan negasi B dalam kurung A ditambah 1, maka persamaannya berubah menjadi negasi B dikalikan dengan dalam kurung A ditambah 1 ditambah C. Dikarenakan A ditambah 1 bernilai 1, maka ketika negasi B dikalikan dengan 1 akan sama dengan negasi B, sehingga penulisan persamaan yang paling sederhana adalah Y sama dengan negasi B ditambah C. Pada persamaan Y sama dengan dalam kurung A ditambah negasi B dikali B ditambah C dikali lagi dengan B, diterapkan hukum distributif sehingga persamaannya berubah menjadi dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C ditambah B dikali negasi B ditambah negasi B dikali C dikali lagi dengan B. Lalu, berdasarkan aturan boolean, ketika negasi B dikali B, hasilnya adalah 0. Sehingga persamaannya berubah menjadi seperti ini. Lalu, bentuk penulisannya dirubah menjadi A dikali B ditambah A dikali B dikali C. Dikarenakan C ditambah 1 hasilnya 1, sehingga bentuk penulisan persamaan paling sederhana adalah Y sama dengan A dikali B. Berdasarkan perhitungan manual yang memenuhi aturan hukum reduksi boolean dan juga aturan reduksi boolean, persamaan dari Y sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah C dikali dengan dalam kurung negasi B dikali D ditambah negasi C dikali A dan ditambah dengan negasi dari A dikali B ditambah C dapat disederhanakan menjadi negasi C ditambah negasi B dikali D. Dapat dilihat pada kedua gambar ini bahwa rangkaian awal dapat diubah menjadi rangkaian yang lebih sederhana seperti rangkaian yang ini. Berdasarkan tabel kebenaran, dapat dibuktikan bahwa persamaan awal dengan persamaan yang telah disederhanakan adalah setara. Dapat dibuktikan bahwa nilai-nilai keluarannya adalah setara. Hal tersebut menunjukkan bahwa persamaannya atau percobaan yang telah dilakukan adalah berhasil. Berdasarkan perhitungan manual yang telah memenuhi aturan hukum reduksi boolean dan juga aturan reduksi boolean, persamaan dari Y sama dengan dalam kurung A ditambah B dikalikan dengan negasi B ditambah negasi B ditambah B dikali C dapat disederhanakan menjadi negasi B ditambah C. Dapat dilihat pada kedua rangkaian ini bahwa rangkaian awal dapat diubah menjadi rangkaian yang lebih sederhana seperti rangkaian ini. Berdasarkan tabel kebenaran, dapat dibuktikan bahwa persamaan awal setara dengan persamaan akhir yang telah disederhanakan. Hal ini terlihat bahwa outputnya bernilai logika sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa percobaannya berhasil. Berdasarkan perhitungan manual yang memenuhi aturan hukum reduksi boolean dan juga aturan reduksi boolean, persamaan dari Y sama dengan dalam kurung A ditambah negasi B dikali dengan dalam kurung B ditambah C dan dikalikan dengan B dapat disederhanakan menjadi A dikali B. Dapat dilihat pada kedua gambar ini bahwa rangkaian awal
dapat diubah menjadi rangkaian yang lebih sederhana seperti ini. Lalu, berdasarkan tabel kebenaran, dapat dibuktikan bahwa persamaan awal dengan persamaan akhir yang telah disederhanakan adalah setara. Dibuktikan dengan nilai keluaran yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa percobaan ini berhasil. Berdasarkan perhitungan manual yang memenuhi hukum reduksi boolean dan juga aturan reduksi boolean, persamaan dari Y sama dengan negasi A ditambah C dikali dengan B ditambah negasi D dapat disederhanakan menjadi persamaan A dikali negasi C ditambah negasi B dikali D. Dapat dilihat pada kedua gambar ini bahwa rangkaian awal dapat disederhanakan atau diubah menjadi rangkaian yang lebih sederhana seperti gambar ini. Berdasarkan tabel kebenaran, dapat dibuktikan bahwa persamaan awal dengan persamaan akhir yang telah disederhanakan adalah sederhana. Hal tersebut terlihat pada nilai logika output yang sama. Dan hal tersebut juga menunjukkan bahwa percobaannya berhasil. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, terlihat bahwa menyederhanakan fungsi boolean sama artinya mencari bentuk fungsi yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Penyederhanaannya dilakukan dengan menerapkan hukum-hukum boolean atau aturan reduksi boolean, hingga akhirnya didapat persamaan fungsi yang paling sederhana. Rancangan kombinasi mempunyai komponen-komponen masukan rangkaian logika serta keluaran tanpa umpan balik. Pada rangkaian kombinasi hanya terdapat satu nilai output dari semua variasi input. Perancangan dimulai dengan kerangka verbal dan diakhiri dengan diagram logika. Diagram logika dapat dibuat sesuai implementasi gerbang dari fungsi boolean. Fungsi boolean juga dapat dinyatakan dengan tabel kebenaran yang berisi nilai-nilai fungsi untuk semua kombinasi nilai-nilai peubahnya, sehingga persamaan fungsi sebelum dan sesudah disederhanakan memiliki data nilai yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.